A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah. Masya Allah senang banget ya hari ini kita bisa berjumpa lagi di Islami Twindah. Mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah selalu diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, juga selalu diberikan kesehatan, yang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang lagi nggak punya duit mudah-mudahan dapat rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, nih ya, jamaah bicara masalah tentang manusia. Manusia ini adalah makhluk yang lemah, yang sangat butuh pada pertolongan Allah. Kita yang butuh Allah atau Allah yang butuh kita? Kita yang butuh Allah. Masya Allah, jamaah di rumah juga jawab bareng Ustadz Maulana. Makasih banyak Ustadz Maulana. Ustadz Maulana juga saya kaget. Iya, nah makanya kadang-kadang kita banyak yang lupa sok kepedean. Gak sholat lah, gak mau berdoa lah, sombong gitu loh. Nah hari ini ya, ada juga ternyata salah satu hal yang bisa kita jalankan, yaitu untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana pada saat kita ini dipilihkan atau ada dua pilihan yang kita inginkan, yang mana yang terbaik. Namanya sholat istikharah, betul Ustadz ya? Betul, istikharah. Masya Allah, dan hari ini kita bahas ya, tema kita luar biasa, mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Temanya adalah sholat istikharah, awas salah. Masya Allah, jadi banyak orang mungkin yang udah sholat istikharah nih, tapi kok nggak dapet yang namanya pilihan yang bagus yang mana. Nah ini kita langsung coba tanyakan nih. Ustadz Maulana, mohon izin sebelumnya kita bahas satu persatu mulai dari waktu dulu. Waktu dulu. Kapan waktu yang tepat buat kita untuk sholat istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kan katanya ada waktu-waktu yang dilarang juga nih, nggak boleh sholat. Nah ini mohon izin penjelasannya, silakan tafadhol. Iya, izin Habib, izin Sasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, ista'inu bis sabri was salat. Minta tolong kepada Allah lewat salat dan sabar. Dan ketika kita meminta tolong, dan alhamdulillah ada salat yang khusus untuk menentukan pilihan, dalam hal ini untuk memantapkan pilihan di antara dua pilihan. Nah kalau begitu tadi pertanyaan dari Mas Fadli mengawali acara ini untuk membahas salat sunat istikharah adalah bagaimana kapan waktunya salat sunat istikharah itu yang paling tepat. Maka kalau berbicara masalah waktu, alhamdulillah karena ini salat yang tak berwaktu. Kapan waktunya? Cuman harus dilihat dulu, jangan salat di waktu-waktu yang terlarang. Yang mana itu? Ketika matahari terbit, ketika matahari tengah-tengah, dan ketika matahari akan turun. Yakni sesudah subuh, sesudah asar, dan pas pertengahan matahari. Nah saat pilihan, bukan saja, artinya gini, kalau mau salat silakan aja. Cuma lihat dulu waktunya. Nah yang paling tepat kalau mau salat sunnah istikharah, jadi hilangkan dulu. Jangan salat sunnah istikharah di waktu yang terlarang. Kemudian pilih salat sunnah istikharahnya, kalau bisa sesudah salat fardu. Sesudah salat fardu. Dan kalau bisa, betul, ada yang menyebutkan sebelum tidur. Tapi yang paling tepat bagusnya salat sunat istikharah itu adalah di sepertiga malam. Sekali lagi, di sepertiga malam, di mana di waktu sepertiga malam itu sangat diijabah doa. Amin. Jadi kita betul-betul memohon kepada Allah. Karena gini, salat sunat istikharah itu bagaimana supaya hati kita dimantapkan. Amin. Tidak ada keraguan-raguan. Artinya kita luar biasa semangat. Oh pas inilah. Nah, dari situlah kita baiknya kita memohon kepada Allah di waktu sepertiga malam. Sekali lagi di sepertiga malam. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya. Ustaz boleh sekarang nggak? Boleh kalau memang sudah ada mantap pilihan. Sudah ada. Dia salat sunat istikharah tapi belum ada pilihan.
Harus ada pilihan dulu. Kalau saya kayaknya Bib, belum salah sunnah istihara. Oh Bukan gitu. bukan Karena sering. Karena belum ada pilihan. Oh sekali. Jadi harus ada pilihan dulu. Makanya jangan salah salat sunat istihara tema kita hari ini. Masya Jadi jangan Allah. salah waktu. Benar, Jadi ya. pilihlah waktu yang tepat. Jadi semua waktu boleh kecuali yang dilarang sama Allah Ya, tadi iya. ya. Dan terbaiknya adalah di sepertiga malam. Ya, sepertiga malam atau sesudah salat fardu. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Makasih Iya, banyak iya, Ustaz iya, Maulana iya. ilmunya. Baru kita bahas masalah waktu. Nah sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Pernah nggak sholat istikharah ya. Tapi tuh ada kesan lebih kepada pemaksaan. Ya Allah. Kalau dia jodohku dekatkan, kalau bukan jodohku tolong paksakan dekatkan. Nah ini kan memaksakan nih. Nah ini akhirnya bagaimana coba Ustaz Syam mohon izin penjelasannya. Yang Karena baru-baru mempraktekkan salat sunat istihara. Oh iya, benar. Untuk menentukan pilihan jihan. akhirnya ya. Iya. Saat ada nggak ada pilihan lain? Kayaknya itu doang. Silakan Ustaz Syam. Baik. Tausiah nonton nangis loh Ustaz Syam. Ya Sampai silakan. guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta atau memaksa, istikharah ini jangan sampai salah. Maka suatu ketika para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aqribur rabbuna?" Apakah Tuhan itu dekat ya Rasulullah? Fanunajiyahu, kami mau berbisik-bisik kepada Tuhan. Au ba'idur rabbuna, atau apakah Tuhan itu jauh? Maka fanunadiyahu, kami mau berteriak, kami mau memanggil Tuhan itu ya Allah ya Rasulullah. Maka jawabannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, yakni ada firman yang turun melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah inni qarib, aku amatlah dekat. Jadi Allah itu sangat dekat. Kalau Allah sangat dekat, apa konsekuensinya? Apa efeknya kepada kita? Maka yang pertama, adab dalam berdoa, jangan berteriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah tidak mendengar. Bedakan berteriak dengan khusyuk ya. Karena ada memang orang bersuara lantang karena memang khusyuk gitu. Tapi ada memang orang yang kayak memaksa Allah. Seakan-akan Allah itu tidak mau mengabulkan permintaannya. Ada juga yang memaksa Allah dari segi yang lain. Misal dia habis berdoa, akhirnya Allah tidak kabulkan, dia kecewa sama Allah. Ini kan sama dengan memaksa Allah. Ya Allah, jodohkan aku dengan dia. Ternyata tidak berjodoh, maka dia buka jilbab. Subhanallah, berarti dia memaksa Allah. Karena dia seperti mengancam Allah Subhanahu wa taala jikalau Allah tidak mengabulkan permintaannya. Jangan pernah memaksa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan juga setengah-setengah gitu ya. Selain memaksa, jangan juga setengah-setengah. Setengah-setengah gini, ya Allah, jikalau engkau mau mengampuni aku, ampuni aku. Tapi jikalau tidak, ya enggak usah gitu. Jangan setengah-setengah. Ya Allah, masukkan aku ke surga kalau engkau mau. Jangan. Jadi minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata para ulama, usahakan berdoa itu jangan bertele-tele. Artinya gini, dia pengen sangat puitis dalam doanya, akhirnya salah. Ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Kebalik jadinya kan. Ketika dia berdoa maka dia kebalik. Kenapa? Karena dia terlalu ingin puitis bahasanya. Terlalu ingin bersajak bahasanya. Akhirnya ada kesalahan dalam bahasanya. Maka berdoalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terperinci yang kita inginkan. Lalu kita memberikan detailnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah senang untuk dimintai. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang istiqoroh ini kan pilihan sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Sudah Subhanahu wa ditakdirkan taala. sama Allah. Cuma Allah ngasih jalannya aja ke sini Benar. sebenarnya. Dan jangan juga kecewa dengan apa yang udah kita pilih dan itu Betul. pasti yang terbaik yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kecewa artinya dia memaksa Allah. Ini Masya Allah, jazakallah khair, Sama-sama, makasih Mas banyak Fadli. Ustaz Syam. Nah buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah ya. Sebelum kita lanjut sama-sama kita lihat terlebih dahulu. Ada sebuah tayangan tentang sholat istikharah. Ini dia tayangannya.
petunjuk Allah Azza wa Jalla dalam memilih sesuatu perkara atau urusan. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah tempat kita mengadu dan memohon agar penyelesaian kepada masalah kita sentiasa dipandu dengan petunjuk dan hidayah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Nanti kita lanjut lagi. Tapi sebelumnya ada yang mau saya tanyakan sama Habib Muhammad Syahab. Mohon izin Bib, sebelumnya Bib, kita bicara masalah tentang sholat istikharah nih. Banyak jamaah yang di rumah udah melakukan sholat istikharah. Mungkin bingung, apa nih jawaban tanda-tandanya dari Allah. Karena setelah sholat kayaknya mimpi, enggak gitu ya kan. Terus mungkin juga kayaknya perasaan juga kayaknya aduh gini-gini aja. Ini bagaimana Bib penjelasannya? Mohon izin tafadhol Bib. Baik, izin Ustaz Maulana Syam, Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Jadi para pemirsa yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah istikharah. Tadi Ustadz Maulana guru kita, Ustadz Syam sudah menyampaikan bagaimana untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini apa yang dikatakan oleh Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza hamamta, ketika kau menginginkan sesuatu amr, suatu perkara, falyarka. Artinya kita disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit doang misalnya, seorang perempuan misalnya kan, perempuan ada yang haid. Perempuan ada yang haid ketika dia datang bulan. Lantas bagaimana istikharahnya? Apa juga harus dengan sholat? Tidak, dengan doa. Dengan berdoa pun bisa dikatakan minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu walaupun jadi jangan katakan oh saya lagi misalnya mepet pilihannya. Saya sedang haid, maka nunggu minggu depan kan mungkin agak lama 7 hari. Ketika dia lagi datang bulan tidak juga harus sholat. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas alamat, tanda. Kalau ditanyakan bagaimana tandanya? Apakah harus dengan mimpi? Syekh Ramadan Al-Buti beliau mengatakan di dalam fatwanya kitabnya La Alaqah, tidak ada hubungan antara sholat istikharah dengan mimpi. Itu sebenarnya tidak ada hubungan. Orang mimpi itu kadang-kadang misalnya orang haus ya, malam-malam haus, kadang-kadang mimpinya tenggelam air. Karena sudah kebawa dalam mimpi. Jadi tanda-tanda kalau Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan tidak juga harus dengan mimpi. Bukan hanya Syekh Ramadan Al-Buti juga mengatakan, Syekh Mutawalli Asy'arawi pun mengatakan tidak juga dengan mimpi. Ya, jadi orang sholat istikharah ketika kita habis istikharah kan kadang-kadang orang nanyakan, kok saya belum mimpi, sehari sholat istikharah kok belum mimpi, 2 hari sholat istikharah kok belum mimpi juga. Kemudian Al-Imam Nawawi juga mengatakan tidak juga harus dengan mimpi. Jadi nggak harus orang itu habis sholat istikharah dengan mimpi. Lantas tanda-tandanya apa? Orang kalau habis istikharah kan istikharah itu minta pilihan kepada Allah. Pertama misalnya ini doa nih Fadli misalnya. Iya, misalnya. Ada 2 pilihan. Oke. Ustaz Maulana coba. Ustaz Oh, iya. Maulana, Ustaz Syam. Siap. Ya, ada 2 pilihan Ada misalnya. 2 pilihan. Berdoa ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan nih ini contoh sama Contoh. Jihan jangan nangis. Ini Siap. cuma contoh. Siap. Jangan nangis ya. Jadi Ini contoh kita doang. nih ibaratkan saya mau milih antara Ustaz Syam sama Ustaz Maulana. Oh Ya. gitu. Ya Allah, gimana nih? Yang satu jomblo, kurus, yang satu mungil misalnya, Wah, tapi ini mah bukan- dua-duanya Ini bukan nangisnya karena Ustaz Syam, nangisnya karena Habib. Suaminya dikata kurus gitu. tapi kan dua-duanya baik, Iya, iya. dua-duanya bagus. Dua-duanya soleh. Ya, dua-duanya soleh, Masya Allah guru agama. Aku ya Allah serahkan kepadamu. Oh. Artinya serahkan kepada Allah. Kalau memang dua-duanya bukan jodoh pun aku ridho kepadamu Allah. Wah, Jadi Masya artinya Allah. kita sholat istikharah seperti yang dikatakan Ustaz Syam enggak memaksa. Betul. Artinya berserah full.
Iya. Full kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pilihkan alhamdulillah, Allah tidak pilihkan alhamdulillah. Tapi jangan juga gini Habib, dua pilihan tapi dia Iya. mengarahkan kalau bisa yang di kanan aja. Tapi gini. belum berserah. Makanya nggak dapat alamatnya. Betul. Jadi tanda kita minta ya kalau bisa yang duren, duda Betul. keren Oh iya, gitu kan. iya, itu Kalau udah, bisa. udah pasti hidupnya lebih Tapi terjamin. tetap kita serahkan sama Allah. Kalau memang Allah mudahkan, ya jadi. Kalau Iya. nggak mudahkan kita katakan alhamdulillah. Nanti Iya. tandanya apa? Hati kita akan lebih luas, lebih condong. Masya Dan Allah. segala sesuatu itu jalannya dimudahkan sama Allah Subhanahu Masya wa ta'ala. Allah. Ini panjang juga ternyata penjelasannya ya, luar Tapi biasa. bukan istiara itu kan bukan hanya seputar jodoh kan. Iya, Bib? bukan seputar nggak harus. jodoh. Tapi Mau- kalau bisa ya pilih dulu yang duda lah, kasihan yang duda ini. Karena udah pernah ngerasain. Buat jemaah Islam itu yang ada di rumah, mungkin ada pertanyaan juga nih Bib yang mau izin dijawab. Baik. Tata cara sholat istikharah yang baik dan benar itu seperti apa? Yang terkesan nggak terlalu memaksakan kehendak. Itu bagaimana tata caranya? Tata caranya insya Allah karena waktu sudah habis setelah ini akan kita bahas. Oh gitu. Jadi kita lanjut lagi nih. Kita Abis lanjut iklan. lagi, makanya jangan kemana-mana yang lain. Oh benar. Yang di rumah jangan kemana-mana kata Habib. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Memang ada kekhususan itu.